Coba kita lihat kitab Nabi Yeremia bab 1 ayat 9 dan 10. Yeremia bab 1 ayat 9 dan 10. Bab 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Apa artinya itu? Coba, ini membaca kitab suci seperti itulah. Ini kan membaca kesaksian apa yang mau disampaikan orang tua. Ini, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Itu artinya apa kira-kira? Memberikan? Atau kalau tidak mau dikatakan memberikan, ya meminta, mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman, tahu begitu kan? Jadi aku menaruh perkataan-perkataanmu ke dalam mulutmu, itu berarti mengutus kamu, mengutus Yeremia untuk berbicara, menyampaikan firman. Apa isinya ayat 10 itu? Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, ini semuanya negatif ya toh? Yang dua lagi, membangun dan menanam, lebih positif ya? Apa artinya itu? Tugas seorang nabi apa? Tugas seorang nabi adalah satu, menegur bangsa Israel. Kalau Israel itu nyeleweng dari perjanjian dengan Allah, kalau nyeleweng ditegur. Nah, di Surakno kasar. Artinya apa itu? Ya, kalau di lus itu artinya kalau ditegur baik-baik tidak mau manut, ya sudah disepakani. Wah, cara gua pemutihan itu kurang lebih. Maksudnya itu. Ya. Tapi kalau bisa dialog ya dialog. Enggak lelah orang Israel gendeng ngapain tidak mau. Enggak bisa dia apa itu dialog sudah bisa. Nah, kalau yang kedua ini yang membangun dan menanam, kira-kira apa fungsinya? Selain menegur lalu apa? Menghibur. Ketika Israel merasa ditinggalkan oleh Yahweh, ketika Israel merasa sendirian, nabi-nabi datang untuk menghibur bahwa bagaimanapun juga kalau seperti seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya, demikian juga Tuhan tidak akan melupakan bangsa pilihannya. Ya, jadi nabi itu isinya dua, atau menegur kalau Israel lewer, atau menghibur kalau Israel itu merasa ditinggalkan Tuhan. Maka di situ dilihat, silahkan, para nabi ini menemani sejarah bangsa Israel, menemani Israel ini di sini. Detail-detailnya nanti kalau sudah sampai pada kitab nabi-nabi ya kita nggak usah. Masa sampai tengah malam bicara yang tidak itu. Nah, pokoknya isinya jelas. Nabi-nabi itu sejajar dengan sejarah bangsa Israel, fungsinya adalah atau menegur atau menghibur. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, itu adalah bagian yang disebut sebagai sastra kebijaksanaan. Sebetulnya apa ini? Sebetulnya ini adalah sebuah tanggapan manusiawi. Bagaimana saya harus hidup sebagai bangsa pilihan Allah. Ini kan nanti di sini kalau kita nanti melihat di dalam bagian ini,
ada satu titik yang namanya perjanjian Sinai, di mana Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Yang namanya perjanjian itu kan ada hak dan kewajiban, ya ada. Nah, kewajiban bangsa Israel adalah mentaati segala macam aturan-aturan itu dalam hidup sehari-hari. Nah, ini kan bukan hanya sekedar ke atas, tetapi juga bersifat horizontal. Bagaimana itu diterapkan dalam hidup sosial. Nah, itu ada di sini. Mazmur itu adalah apa tuh Mazmur itu sebetulnya? Mazmur itu pada dasarnya apa? Mazmur itu pada dasarnya adalah nyanyian, doa yang dinyanyikan. Tapi nama Mazmur itu sebetulnya menunjuk pada apa itu, alat petik, alat musik petik. Pada dasarnya itu Mazmur itu sebetulnya adalah nyanyian. Nyanyian itu apa? Nyanyian memuji kepada Allah, pengalaman-pengalamannya ini. Kemudian kita Amsal isinya apa? Kita Amsal itu isinya adalah hati-hati yang ketemu konco, itu seperti itu ya. Jangan menjadi hidup bermalas-malasan. Pokoknya bagaimana hidup sehari harus dibuat. Hati-hati dengan teman yang sok ngerasani dan macam-macam hal. Hati-hati dengan ibu-ibu dan seperti itu. Nah, nanti jangan baca saja kita Amsal nggak ketemu. Saya tidak pernah gawe-gawe. Betul itu nanti ya. Nanti kalau saya minta membaca malah nanti kaget koyong ini tuh intinya. Ayub dan pengkhotbah itu adalah sebuah Ayub, pengkhotbah dan Kidung Agung itu sebetulnya pengalaman hidup kami. Bagaimana merefleksikan hidup sebetulnya. Ya. Kemudian ratapan secara khusus adalah bagaimana bangsa Israel meratapi kehancuran Yerusalem sejarah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama itu isinya kurang lebih seperti itu. Ya, ini soal sejarah, kemudian sejarah bangsa Israel, dalamnya ada perjanjian dengan Allah, dengan Yahweh. Kemudian di sini ada kisah mengenai nabi-nabi yang mengiringi perjalanan bangsa Israel, yang diutus oleh Tuhan untuk mengiringi, mendampingi Israel. Dan yang ketiga itu adalah tanggapan manusiawi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat konkret. Kalau penjenengan melihat daftar isi kitab suci, lalu bisa melihat ini tempatnya di mana saja. Dah cover semua kitab suci kita itu, kecuali tadi yang saya katakan tulisan-tulisan Deuterokanonika. Biar saja itu nanti ke tempatan lain saja. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau kita mau masuk ke dalam perjanjian lama itu seperti itu gambarannya. Dan pada malam hari ini kita hanya melihat ini bagian ini. Sini ini. 5 Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ini dibagi 2. Kejadian saya bagi 2, ada 1 sampai 11 dan 12 sampai 50. Mengapa demikian? Karena ini memang apa ya? Jenisnya itu berbeda. Begitu ya? Nanti kalau seandainya sangat mendesak, ngigit-gigit ya monggo banyak boleh ya. Tapi kalau masih bisa ditahan, nampet sebentar, nanti bagian akhir silahkan saya beri kesempatan tanya. Oke, baik. Ini orang Yahudi memandang seperti ini. Kitab suci itu seperti ini. Perjanjian lama itu macam begini. Ya. Taurat ya, Taurat tempatnya di tengah. Berarti memang itu yang menjadi inti kehidupan bangsa Israel. Yang di luar adalah kitab nabi-nabi lingkungannya ini. Dan yang ketiga ini adalah tulisan-tulisan yang tadi di bagian atas itu, Mazmur, pengkhotbah, Amsal dan macam-macam itu. Tapi intinya adalah Taurat. Itu untuk orang Yahudi. Okay. Baik. Nah, coba sekarang kita lihat saja sebuah teks Injil Lukas bab 24. Injil Lukas bab 24.
44. Ayat 44. Apa isinya? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dimengerti yang dari setengah aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang berbicara siapa? Yang berbicara ini siapa? Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Menggenapi. Nah, coba ini yang mau dikatakan apa? Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya itu apa? Iya tapi ini Tuhan Yesus yang mengatakan apa tak? Inilah perkataan-perkataanku yang pernah kukatakan kepadamu loh. Nah katanya yang mana? Kata-kata itu yang mana? Yang Taurat. Yang mana coba? Bukan yang Taurat. Coba yang mana? Kalau di sini dikatakan inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, perkataan Yesus itu mana? Yang mana? Ajaran-ajaran. Coba dibaca lagi. Nah, ini Bapak Ibu, mau kita mesti jadi orang, nih orang hati-hati sesuai. Coba dibaca lagi. Ini ia berkata kepada mereka, ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni. Nah itu tuh berarti perkataan-perkataannya kan yang ada yakninya itu. Apa sebetulnya isinya? Bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kita itu suatu majun. Ngomong langsung masuk warung. Wah ini kok spiritualis sekali, rohani sekali ini. Urutlah pelan-pelan itu. Ini jadi sini mau ngomong apa menjadi jelas. Ini jelas sekali kok. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Apa perkataannya? Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu apa? Kitab Nabi, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu sebetulnya apa? Kalau Tuhan Yesus merinci, ada kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, itu sebetulnya apa? Hah? Yang ada yang sebetulnya itu adalah seluruh perjanjian lama itu loh ini. Kalau Tuhan Yesus mengatakan atau misalkan di dalam kedua perintah inilah bergantung semua kitab Taurat dan para nabi, itu artinya apa? Kalau kita ketemu dengan ungkapan kitab Taurat dan para nabi, silakan ingat inilah gambaran bangsa Yahudi memahami kitab suci perjanjian lama, kitab suci mereka ya, itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kitab Taurat, nabi-nabi dan yang lain dalam ayat 44 yang disebut kitab Mazmur. Maka kata-kata Yesus dalam ayat 44 itu sebenarnya bisa diganti seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentangmu dalam perjanjian lama. Sebetulnya yang mau dikatakan. Oke, baik. Nah, Pentateuch akan kita bagi menjadi 2 bagian. Satu Kejadian 1-11, yang kedua adalah Kejadian 12-50, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan itu jadi 1. Itu adalah cerita. Tadi saya mengatakan itu adalah sejarah bangsa Israel. Mulai dari mula. Mengapa dipisahkan? Karena Kejadian 1-11 itu memang khas, berbeda daripada yang lain.
Ini yang mau kita bicarakan. Kita mulai lihat secara rinci seperti ini. Kejadian 1 sampai 11 saya letakkan di atas karena memang agak berbeda. Isinya apa? Keluarga Adam, Nuh, kemudian kisah Menara Babel itu ceritanya. Adam rumahnya gimana, Pak? Ya? Menurut kitab suci, ojo tumbal liane. Ini nanti repot kalau begitu. Adam itu ada di mana? Eden itu di mana? Kaliurang itu. Taman. Nuh itu di mana? Tidak jelas. Jadi kejadian 1 sampai 11 itu sebetulnya kalau ditelusuri sungguh-sungguh itu tidak jelas tempatnya di mana. Nah, lain dengan kejadian 12. Kejadian 12 itu siapa? Coba dibuka kejadian 12. Pokoknya harus belajar sama saya buka kitab suci. Orang dibuka, udah orang ada. Kejadian 12. Abraham itu dari mana dia? Ur Kasdim di mana? Itu bisa dicari jelas. Tetapi tokoh-tokoh sebelum Abraham itu tidak jelas di mana. Maka karena itulah maka sejarah Israel sebetulnya dimulai dari Abraham itu. Ya. Nah, mulai dari Abraham itu lalu menjadi jelas. Dari manusia katakanlah leluhur pertama Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya macam-macam tersebar kemana-mana, lalu diambil satu cerita yaitu cerita tentang Abraham. Yang lain ini umum. Maka saya letakkan di sini keluarga Adam, Nuh dan Menara Babel itu ya Allah cerita apalah itu boleh dikatakan cerita zaman kuno. Kemudian baru yang ini tadi bagian kedua, Bapak Bangsa, Kejadian 12:50. Bapak Bangsa siapa saja? Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kemudian sesudah itu kitab Keluaran adalah mulai dengan Mesir. Dan ini tokohnya semua sampai akhir adalah Musa. Keluaran ya ini saya bagi Keluaran 1-15, 16, 18 dan seterusnya. Mengapa pembagiannya seperti ini nanti bisa kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, ini pembagiannya secara kurang lebih garis besar seperti ini. Nah, kejadian 1-11 karena ini istimewa kita perlakukan secara istimewa juga. Sejarah bangsa Israel adalah yang di sini ini, mulai di sini. Ya. Oke. Kita sekarang lihat ini. Sekarang gambar ini saya terjemahkan seperti ini. Ini langkah-langkahnya sebetulnya. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kejadian 1-11 kisah awal mula sudah nanti itu sendiri ceritanya karena itu rada aneh, rada tidak biasa, menjadi problematik bagi banyak orang. Sementara kisah sejarah bangsa Israel mulai dengan nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub dan 12 anaknya Mesir itu nanti mengisi bagian ini. Kejadian 12-50. Keluaran itu artinya apa? Keluar dari Mesir, ya, judulnya lalu Keluaran. Dalam bahasa Indonesia bener apa itu urusan lain lah. Pokoknya maksudnya keluaran mudeng ini. Keluaran dari Mesir. Kemudian ini saya bagi mengapa demikian nanti kita bisa lihat ya. Kemudian kitab ketiga adalah Imamat. Keempat adalah Bilangan. Kelima adalah kitab Ulangan. Seperti itu. Ya, baik.
isi kitab Keluaran itu sebetulnya nanti akhirnya hanya keluaran, itu saja. Ya. Tetapi supaya bisa lebih nyaman dibaca itu dibagi beberapa bagian seperti ini. Oke, nanti kita akan masuk ke sini. Cukup saya masuk pada Kejadian 1 sampai 11 dulu, singkat saja. Ini adalah kisah awal mula. Nah, ini problem, banyak masalah. Kejadian 1 sampai 11 adalah bagian Alkitab yang paling problematis, khususnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah kan tadi kalau sebelum pertanyaan segala macam itu pertanyaan mengenai ini. Tapi kita sudah punya pegangan ini. Bayangannya tadi itu Pak Ate Mahmud itu loh. Pak Ate Mahmud itu kan melihat pelangi, gitu. Lalu dia membuat refleksi tentang pelangi, membuat dalam bentuk lagu. Akhirnya mau mengatakan lewat pelangi itu, saya mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Itu sebetulnya mau dikatakan. Itu sejajar dengan kita Kejadian. Kita Kejadian itu bab 1 itu penciptaan itu mau bicara tentang apa tuh? Ya sama dengan Pak Ate Mahmud itu. Kita Kejadian bab 1 kisah penciptaan alam semesta dalam berapa hari itu? 6 plus 1 7 hari. Itu sebetulnya yang mau mengatakan bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Itu tidak mau bicara mengenai apakah dulu alam semesta terjadi sungguh begitu. Itu pertanyaan yang salah. Titik tolak pertanyaannya keliru kalau seperti itu. Ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Sama dengan kalau kita bukan lautan tapi kolam susu segala macam itu. Ya, itu mau mengatakan apa? Itu memuji keindahan Nusantara. Jangan tanya di kolam susu nanti. Ya. Itu orang yang tidak bisa memahami kata-kata dalam apa itu gaya bahasa berbicara seperti itu, parabolik, metaforis seperti itu. Ya. Dan banyak sekali. Kalau saya mengatakan saya sakit hati hari ini, penjelasan menanggapi saya gimana? Saya sakit hati. Nah itu gara-gara saya gitu, ada pertanyaan seperti itu pengandaiannya apa? Pengandaiannya adalah bahwa saya mengatakan sakit hati bukan dalam arti yang sesungguhnya gitu kan? Kalau saya lihat tanggapannya, sahabat berurusan sama tidak dokter. Ini kan mungkin sirosisnya nih. Nah ini berarti menanggapi bahwa saya mengatakan sakit hati dalam arti yang sesungguhnya. Tapi kalau apakah karena saya? Nah ini kan pertanyaan pasti sakit hatinya bukan karena itu. Nah, mari kita itu dalam kehidupan sehari-hari ngomong seperti itu, menggunakan bahasa itu kan beralih dalam arti yang harafiah dan arti yang metaforis, begitu sering sekali loh. Nah, jangan campur-campur. Dalam kitab suci sama yang seperti itu. Ya. Kalau semua dianggap apa yang ada itu sesungguhnya harafiah itu kacau balau seperti itu. Barang siapa tidak membenci orang tuanya tidak layak menjadi muridku. Orang tua seperti itu. Nah kalau dipahami seperti itu sama, kita harus ada gini pasti tidak dalam arti begitu kan bisa saja. Nah ini kunci Bapak Ibu, silakan. Nah khususnya dengan berkembangnya sains, kenapa? Ya dengan macam-macam itu lah, misalnya teori Darwin segala macam, perkembangan terjadi alam semesta dan seterusnya, itu membuat apa yang diceritakan dalam kitab suci kok sepertinya tidak masuk akal gitu ya. Kesimpulannya ada dua, bukan kesimpulan ya, orang reaksinya ada dua. Karena apa yang tertulis di dalam kitab suci itu sulit didamaikan oleh sains. Menurut kitab suci alam semesta diciptakan dalam 6 hari atau 7 hari, sementara sains mengatakan itu adalah Big Bang dan umur bumi sudah sekian miliar tahun. Sementara kalau menurut kitab suci umur bumi itu baru sekitar 6.000 tahunan seperti itu. Jauh-jauh kitab suci ngapusi. Nah, mulai orang kehilangan iman terhadap Alkitab. Karena apa? Karena memahami kitab suci sebagai sebuah laporan sejarah.
apa adanya. Padahal kitab suci tadi Kejadian pasal 1 itu adalah puisi yang menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta seperti pelangi-pelangi, alangkah indah. Reaksi yang pertama itu tidak percaya dengan kitab suci. Reaksi yang kedua, pokoknya ini kitab suci ya, kata kuncinya pokoknya. Pokoknya kitab suci itu sabdo dalam Gusti, dibilang mati-matian, apapun bayarannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya ini fosil. Dilihat dari penelitian karbon C14, ini menunjukkan bahwa usia fosil ini sudah sekian miliar, sekian juta tahun. Bagaimana kita bisa mendamaikan dengan data kitab suci yang mengatakan bahwa alam semesta itu baru sekitar 6.000-7.000 tahun? Orang yang punya pendapat ini, yang membela mati-matian akan mengatakan seperti ini, apakah kamu sadar bahwa fosil itu juga diletakkan Tuhan di dalam untuk mencobai kamu? Apakah kamu percaya pada kitab suci atau percaya pada fosil? Ya, ini ada selalu cara untuk membela mati-matian. Ya, maka ini cerita ini tentu akan masuk ke dalam hal-hal yang sangat. Tapi saya mau mengatakan bahwa kita mesti hati-hati untuk membicarakan masalah seperti ini. Ya. Ini seringkali menjadi masalah bagaimana mau dibaca sebetulnya teks itu. Ini bagaimana mau dibaca sebetulnya. Ya. Kejadian 1-11 terutama ini, tapi yang lain-lain juga harus. Itu pertanyaannya bagaimana kita mau membaca itu teks apa? Ya, ini. Nah, ini bukan laporan sejarah. Saya tidak akan masuk ke dalam seperti ini. Tapi begini, kalau saya mengadakan pertemuan-pertemuan kitab suci seperti ini, dan saya bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu masih ada yang masih percaya bahwa kitab alam semesta itu diciptakan dalam waktu 6 hari? Ada yang percaya? Siapa masih percaya? Ya, itu adalah cara yang nomor 2 tadi. Ini. Iya, itu kalau dihitung di dalam kitab suci pun 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tetapi kalau dihitung-hitung tetap orang baru. Itu adalah ini loh, seperti ini. Tadi itu adalah tipikal orang yang mencoba membela mati-matian dengan pokoknya dihentikan untuk karena tahu bahwa itu tidak benar gitu loh. Kok caranya juga seperti itu. Ya. Lihat saja sudah apa yang dikatakan oleh gereja Katekismus Gereja Katolik nomor 337. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Nih, Allah sendiri telah menciptakan dunia yang kelihatan itu dengan segala kekayaannya dan aneka susunan. Kitab suci menggambarkan karya penciptaan secara simbolis. Ini sebagai satu rentetan 6 hari kerja ilahi yang ditutup dengan istirahat pada hari ke-7. Jadi 6 hari dan 1 hari itu betul-betul terjadi begitu atau simbol? Simbol itu. Ini sudah ngeyel di sini, itu berarti ngeyel pada Katekismus Gereja Katolik. Ini. Coba jelas saja, karena terus terang saja kalau saya masih ada yang masih percaya begitu. Nah, ini sebetulnya gagasan itu sudah sejak zaman Agustinus abad ke-3. Orang bertanya, opo yo bener kalau kita melihat alam semesta itu, apakah betul itu diciptakan dalam